Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul Misteri Warisan Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Nefri Rio. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so get ready to be haunted. Tahun 2018 menjadi tamparan berat bagi hidup saya. Karena semua yang saya bangun, yang saya pupuk, yang saya sayangi seketika hilang sudah. Semuanya menjadi hancur lebur tanpa satu pun tersisa. Hanya tersisa penyesalan, kekesalan, kekecewaan, dan keputusasaan. Mungkin bagi kalian yang pernah baca tulisan saya di tahun 2016 akan tahu perubahan apa yang saya lakukan di tahun ini dan semuanya luluh lantak di 2 tahun berikutnya. Well, kita skip aja ya untuk tahun 2016 lalu. Oke, menjalani akhir tahun 2018 hingga tahun 2019 benar-benar cobaan yang berat bagi saya. Saya menjadi tipikal orang yang benar-benar urakan, arogan, temperamen, ngasal, dan akhirnya insecure dengan diri sendiri. Sifat insecure itulah yang membuat saya benar-benar merasa diambang kehancuran. Namun karena masih ingat ada mama di rumah yang berharap anaknya jadi orang, akhirnya saya berusaha bangkit. Walaupun saat itu mau cari duit 20.000 aja, harus minta dulu sama temen dengan menahan air mata. Ingat banget saat itu benar-benar di bawah saat bertemu dengan teman lama namanya Biru. Biasanya dulu saya yang sering mentraktir dia, ngajak jalan dan makan. Tapi kala itu dia yang mentraktir saya makan bakso dan ngasih saya duit 20.000. Benar-benar susah banget saat itu. Jadi sekitar tahun 2020 saya dekat kian intens akrab dengan teman saya. Kalau dulu sempat masuk dalam tweet saya tentang horor, tapi kalau sekarang kita sebut aja ya namanya B2. Kisah kami saja akhirnya hanya dia yang menemani di saat saya terpuruk. Tapi semuanya ternyata tidak seperti apa yang saya harapkan. Bersama B2 banyak kisah mistis yang saya alami. Seperti saya pernah menginap di salah satu rumah kerabat. Saat itu nenek teman saya, Oman, meninggal dunia, dan sedikit yang membantu prosesi persiapan pemakaman keesokan harinya. Akhirnya saya, B2, dan teman-teman lainnya memilih menginap di rumah Oman. Saya ingat betul, saat itu malam-malam kami beramai-ramai tidur di ruang tamu yang luasnya tuh hanya cukup untuk beberapa orang saja. Tiba-tiba saya terbangun dan melihat hal yang bikin saya bergidik. Saya melihat ada sosok anak kecil yang berlari di atas saya. Tidak menggunakan pakaian, hanya terlihat sepintas saja. Apa itu? Kata saya berbisik ke teman saya. Gak ada apa-apa, kata B2 yang langsung terbangun. Saat itu saya tidur di samping ibunya Oman, sedangkan B2 tidur di sudut ruangan. B2 langsung mengisyaratkan saya untuk tidur kembali, agar tidak ada yang merasa cemas karena penampakan itu. Kisah lainnya sewaktu pulang kerja malam hari sekitar pukul 12 PM. Memang saya sering kerja lembur, terlebih saat itu di akhir bulan, harus kejar target. Karena saya dan B2 sama-sama bawa motor, akhirnya dia mengiringi saya pulang ke rumah. Rute pulang memang melewati TPU Kandang Kawat Palembang yang terlihat horor banget di malam hari. Di sana juga sering ada begal, makanya saya selalu tidak berani jika pulang sendirian di atas jam 10 malam. Saat motor kami beriringan, tiba-tiba dia langsung berteriak, Astagfirullah, 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 ucap B2 dengan jelas. Apa sih? Apa yang dilihat? Teriak saya yang berusaha menyusul motornya. Mungkin karena dia ketakutan. Akhirnya dia melanjutkan motornya begitu cepat meninggalkan saya di belakang.
Sesampainya di persimpangan Jalan Sultan Syahril Palembang, dia baru memelankan deru motornya dan menunggu motor saya menyusul. Nanti ya, saya akan ceritakan sesampai di depan lorong, ucap B2 agar saya gak penasaran. Saya hanya menjawab dengan isyarat anggukan kepala, tapi sebenarnya saya juga mengetahui apa yang dia lihat, tapi saya belum bisa mengungkapkannya juga. Beberapa menit kemudian kami sampai di depan lorong. Memang saya maunya cuma diantar sampai depan lorong, agar tidak terlalu berisik jika dua kendaraan masuk ke lorong sempit. Jadi apa tadi yang kamu lihat? Tanya saya dengan penasaran. Saya lihat tadi ada pocong lagi melintas di jalan dan terbang ke arah depan. Saya benar-benar kaget dan ketakutan, kata B2. Ya, saya paham banget. B2 itu memang paling takut jika ketemu si Poci dan nenek-nenek tua yang menyeramkan. Saya pun langsung tersentak kaget mendengar ceritanya. Bukan karena ceritanya yang horor, tapi ceritanya benar-benar mirip seperti apa yang saya bayangkan ketika dia berteriak. Kok sama ya? Kataku kepada B2. Sama apanya? Tanya B2. Saat kamu berteriak itu, aku langsung membayangkan jika kamu melihat si Poci itu melayang di depan kamu. Kok bisa sama gitu? Padahal kan kamu belum cerita, kataku melanjutkan. Nah, kan insting kamu sudah terasa, ujarnya. Aku gak terlalu memperdulikan apa kata B2, tapi gak mungkin secara kebetulan gitu. Apa yang dia alami dan apa yang aku pikirkan benar-benar sama. Saat itu aku masih merasakan ini. Ini hanya kebetulan saja, tapi ternyata faktanya berbeda. Kisah hidup sama saat bareng B2 memang benar-benar rumit, saya akui. Dia memang sosok yang benar-benar pengertian dan perhatian. Bahkan banyak yang iri akan sikapnya ke saya. Seperti saat kami ke suatu tempat, dia gak malu menunduk untuk mengikatkan tali sepatu saya yang lepas, atau dia memastikan saya gak bersama teman-teman yang membawa pengaruh negatif. Bisa dibilang benar-benar protektif lah. Namun semuanya sia-sia, karena dia itu bermuka dua. Ya, makanya namanya disebut B2. Sama persis dia sifatnya. Well, kita bahas masalah mistisnya aja ya. Jadi dia ini adalah anak yang lahir dengan kantong ketuban yang masih utuh. Jadi dia lahir masih dilapisi kantong ketuban. Dipercaya bayi yang lahir dengan kondisi tersebut mempunyai kemampuan lebih di sisi spiritual. Hal ini juga yang dialami oleh teman saya. Dan memang beberapa orang ya mengsayainya. Tapi balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Dia dianugerahi indera keenam, bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Walaupun tidak fasih seperti kisah-kisah Sarah Wijayanti atau Risa Saraswati. Beberapa kali dia juga pernah menyembuhkan teman saya yang kesurupan hingga salah satu ustadz mengsayai kemampuannya. Padahal saat itu dia baru kali itu bertemu dengan Ustadz Rukiah tersebut. Dia sering bercerita jika nenek moyang dari ibunya mengirimnya penjaga gaib. Mungkin 2 atau lebih. Yang saya tahu salah satunya adalah wanita berkebaya, yang dulu adalah pejuang di masa kerajaan di Pulau Jawa sana. Dia juga menjelaskan jika ada urutan indigo seseorang yang bisa dilihat dari warnanya. Saya lupa tuh urutan warnanya. Yang pasti saya paling bawah lah. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari saya. Beberapa kali dia sering kesurupan wanita berkebaya itu, apalagi saat lagi ngedown. Karena saya sering melihatnya kesurupan, jadi saya gak merasa terlalu cemas. Bahkan saya sering marahin si wanita yang masuk ke badannya itu untuk gak main-main dan keluar aja dari tubuh si B2. Sosok wanita itu akan saya bahas di next part ya. Saya akan flashback dulu tentang cerita masa lalu saya yang diganggu si Tuan Gendo, makhluk tinggi besar hitam yang selalu dilihat oleh orang-orang yang mampu melihatnya. Kalau kalian pernah membaca tweet saya di tahun-tahun lalu, pasti sudah paham dengan kisah saya. Tapi bagi yang belum tahu, saya akan sedikit menceritakan kisah saya ini. Dulu saat pacaran, hubungan saya dan cowok saya hanya bertahan seumur jagung. Mungkin lebih cepat dari itu. Paling 1-3 bulan saja, dan jarak antara satu cowok ke cowok lain itu juga berjauhan, gak langsung dapat. Gak tahu kenapa. Mungkin di berbagai kisah hidup saya banyak yang beruntung dan mujur, tapi di kisah percintaan
Benar-benar ngenes, pakai banget lagi. Lalu ada salah satu tukang urut langganan di dekat rumah. Dia juga adalah ibunya teman kakak saya. Sebut saja Ibu Mer. Sewaktu Ibu Mer mengurut saya, dia selalu kepo tentang kehidupan pribadi saya. Seperti siapa pacar saya sekarang, sudah berapa lama berpacaran hingga kapan nikah. Ya saya hanya menjawab seadanya sajalah. Yang penting gak buat omongan. Tapi ucapan dia bikin saya agak sedikit mikir. Kamu itu sebenarnya diikutin Tuan Gende. Iya loh, makanya jodoh kamu jauh. Aura kamu ditutupi oleh dia. Karena dia gak suka kalau kamu deket dengan cowok lain, kata Ibu Mer. Ah, masa sih Bu? Gak percaya ah? Jawab saya dengan santai. Coba deh, kamu pikir-pikir. Kamu pasti pacaran selalu sebentar. Gak pernah lama, gak pernah serius. Paling yang lama pacarannya yang jaraknya jauh, antar provinsi kan? Katanya lagi. Sejenak saya berpikir dan benar-benar meresapi apa yang diucapkan oleh Ibu Mer. Memang benar, hubungan saya tuh terlalu singkat. Menikmati masa-masa falling in love aja mungkin belum puas kesampaian. Tiba-tiba putus. Tapi saat itu saya benar-benar gak percaya dengan ucapan Ibu Mer. Hanya saya anggap angin lalu sajalah. Sebelum dia pulang, Ibu Mer mengingatkan saya untuk jangan meninggalkan sholat dan terus berzikir. Karena gangguan si Tuan Gende itu benar-benar nyata. Beberapa bulan kemudian, saya dan Mama mengunjungi rumah kerabat di kawasan Sekojo Ujung di Palembang. Saya ketemu dengan Tante Rina dan anaknya, Mbak Ayu. Komunikasi kami masih lancar saja. Saya ditanyain juga nih, kapan mau nikah. Sebagai workaholic saat itu, saya belum memikirkan nikah. Walau usia saya saat itu sudah pantas untuk menikah. Dan juga gak ada pasangan yang pas bagi saya untuk menghalalkan hubungan ke arah serius. Seminggu kemudian, Mama ngasih tahu ke saya untuk menemaninya ke rumah Tante Rina lagi. Dek, ke rumah Tante Rina yuk. Mbak Ayu mau nemuin kamu tuh, kata Mama. Ngapain Mbak Ayu mau nemuin saya? Emang mau nanya kerjaan ya? Jawabku yang sudah negatif aja ke Mbak Ayu. Dia itu ngeliat kamu diikuti makhluk halus dek. Bentuknya tinggi hitam kayak Tuan Gende. Ucap Mama saya yang bikin saya sedikit terdiam. Ah, Mama percaya yang gituan? Apaan sih? Gak mau ah. Saya berusaha tidak menanggapi ucapan Mama. Walau saya tahu Mama tuh paling gak percaya dengan hal-hal mistis begitu. Tapi namanya saya gak percaya yang gituan. Saya malas ngeladenin permintaan Mama. Karena saya sudah cukup kenyang dengan kisah mistis dari masih duduk di bangku TK hingga sudah bekerja. Saya serasa capek mengalami hal-hal mistis lagi. Namun ternyata tekad Mama untuk ngajakin saya ke rumah Tante Rina gak usai-usai. Mama sampai 3 kali ngajakin saya untuk ke sana. Meskipun saya sudah menolak berkali-kali dengan berbagai alasan dan ketidakpercayaanku, tapi akhirnya saya nurut. Dan kami pun ke rumah Tante Rina pada saat itu juga. Pada akhirnya, saat itu saya gak ada pikiran macam-macam. Cuma pengen buat Mama tenang saja. Karena Mama selalu kepikiran kalau anaknya nanti gak akan dapat jodoh karena diganggu Tuan Gende. VYI si Tuan Gende itu memang harus dihindari ya. Karena dia mesum banget. Dulu waktu saya SMA dan tinggal di kos angker, saya pernah merasakan berjumpa dengan seseorang. Dan tiba-tiba saya terbangun. Bukan mimpi loh, tapi benar-benar kisah nyata. Dan beberapa mimpi aneh yang hampir melaksanakan layaknya seperti suami istri. Untungnya gak terjadi ya. Makanya perlu banget sebelum tidur itu berdoa. Akhirnya saya bertemu dengan Mbak Ayu. Hanya 4 mata saja. Saya lupa sih apa yang ditanyainya sama saya. Saat itu saya merasakan saya cuma bukan karena si Tuan Gende yang sayat-sayatin. Saya cemas saat itu kalau si Mbak Ayu tahu kenakalanku saat itu. Bukan perihal seks atau narkoba ya, tapi namanya kenakalan masa remaja bareng teman-teman ya. Suka nongkrong deh. Pertemuan kami hanya sebentar kok, gak sampai 30 menit. Karena saya merasa gak nyaman di dekat Mbak Ayu. Akhirnya setelah pulang, Mama baru cerita kalau sewaktu saya masuk ke rumah itu, si Tuan Gende nungguin di luar rumah. Dia gak bisa masuk karena ada Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu nih sering kerasukan sosok yang dipercaya adalah kakeknya. Makanya saat dia kerasukan inilah,
dia bisa melihat makhluk yang mengikutiku. Sebenarnya Gansis, aku berharap gak percaya dengan hal-hal mistis kayak gini. Kata penceramah-penceramah itu, sebenarnya itu adalah gangguan diri dari aku sendiri. Tapi kok jadi gini ya? Yang lihat bukan cuma aku saja, tapi orang lain juga loh. Yang mereka sama-sama gak kenal satu sama lain loh. Ya udahlah ya, mungkin Tuhan menuliskan jalan hidupku kayak gini. Mau protes, udah lama banget. Tapi gak boleh juga gak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan olehnya. Oke. Gua balik lagi ke cerita B2 ya. Maaf agak loncat-loncat, karena ini ada hubungannya dengan si B2. Entah kenapa saat itu aku benar-benar percaya dengan apa yang diucapin B2. Saat aku cerita tentang si Tuan Gende, dia berusaha menyembuhkanku, baik itu dengan cara yang terlihat ataupun tak terlihat. Salah satunya ada ritual yang kami lakukan. Bukan ritual menyesatkan atau menduakan Tuhan ya, tapi ada sesuatu yang gak bisa saya sampaikan di sini ya. Intinya dia berusaha untuk mengusir si Tuan Kentang dari hidupku, yakni dengan mengirimkan doa-doa Islami hingga ruhnya masuk ke dunia astral. Saat itu aku percaya aja deh. Bego banget ya. Endingnya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengusir si Tuan Gende. Tapi ada hal yang bikin apa yang disampaikannya begitu nyata di hidupku. Jadi karena berbagai gangguan mistis yang aku alami, akhirnya aku memilih tidur sama mamaku. Karena merasa di kamar mamaku panas, karena mamaku gak doyan pakai kipas angin, akhirnya aku pindah lagi nih ke kamar tidurku. Di sana sempat deg-degan deh. Ya mungkin karena sugestinya sudah jelek kali ya. Jadi pengaruh dengan pola pikirku saat itu. Waktu itu aku bermimpi dan mimpinya itu terasa benar-benar nyata. Aku bertemu dengan seseorang pria yang gak aku kenal. Kami tiba-tiba akrab dan tahu apa endingnya? Kami berdua berada di atas kasur tanpa selai benang pun. Tapi jangan dibayangkanlah yang aneh-aneh ya, karena dalam mimpi itu gak kelihatan kok dengan jelas anatominya. Aneh ini. Jadi saat itu saya bermimpi sedang berada di atas kasur bareng seorang pria yang gak tahu siapa dan dari mana asalnya. Karena posisi di atas kasur dan akan melakukan hubungan intim, kami melakukan hal-hal yang intim, hingga akhirnya kami mau berbuat yang enak-enak. Tiba-tiba sosok B2 datang ke mimpiku dan langsung menghentikan aksi enak-enak yang baru akan kami lakukan. Langsung saja ya saya terbangun dari tidur dan beristighfar dengan mimpi yang barusan terjadi itu. Nah, karena itulah saya kian percaya dengan apa yang dilakukan B2 ke saya untuk menyelamatkan hidup saya dari Tuan Gende. Besoknya saya cerita ke B2 tentang mimpi itu dan tentang kehadiran B2 di dalam mimpi saya, yang bikin semua perubahan Tuan Gende gagal total. Iya, aku tahu. Makanya saat kamu pulang ke rumah, aku sudah siap-siap, karena sudah merasa kamu pasti akan diganggu dia, kata B2. Pantas kamu masuk ke mimpi aku ya, jawabku dengan polos. Makanya kamu tuh kalau tidur baca doa dulu dan ambil wudhu, biar pas tidur itu benar-benar suci, ucap B2. Akhirnya berbagai macam cara kami lakukan agar saya bisa terbebas dari makhluk ngeselin itu. Saya juga bingung nih, kenapa di antara sekian banyak anak-anak mama papa, hanya saya yang selalu digangguin makhluk halus dari tadi. Waktu pun berjalan hingga akhirnya hubungan kami banyak diwarnai dengan pertikaian-pertikaian yang selalu kumaafkan. Sampai akhirnya saya sudah muak dengan drama-drama percintaan yang dilakukan oleh B2. Semuanya penuh drama, seperti cerita sinetron deh pokoknya. Duh, kalau ingetnya lagi ya bikin saya mau muntah tai loh. Lalu di akhir tahun 2021 saya akhirnya bisa mendapatkan kesalahan dia. Walau itu terbilang receh, ya inilah waktunya untuk bisa terbebas dari belenggu toxic relationship dari B2. Selain sering berbohong akan banyak hal, dia juga sering memprovokasi saya untuk ikut membenci orang-orang yang dia benci. Bahkan dia sering mengarang cerita jelek tentang teman-teman saya, yang akhirnya membuat saya ilfil dengan teman-teman saya. Dengan dia, saya merasa jauh dari teman-teman saya dan hidup saya hanya untuk menemani dia saja. Entah kenapa saat itu saya benar-benar patuh dengan dia, benar-benar percaya dengan si B2, cowok bangsat itu. Memutuskan hubungan itu aja penuh dengan air mata palsu buaya itu, benar-benar enak deh. Hingga saya memblokir semua akses komunikasi ke dia. Cuma lewat email aja kami berhubungan, karena dia masih banyak utang ke saya. Asem banget gak sih? Alasannya buat ayahnya lah, buat urusan keluarganya lah, buat lainnya lah.
Itu dari awal emang minjem ya? Bukan ngasih cuma-cuma, karena duitnya tuh kalau dikumpulin gak main-main loh. Ya, bukan maksud mau ungkit-ungkit sih, tapi emang dia niatnya minjem dengan nominal yang lumayan buat menyambung hidup. Begonya saya tuh pinjam ke teman-teman loh, demi bantuin keluarga dia. Sedangkan keluarga saya aja kesusahan. Parah banget dah. Dan akhirnya saya tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya, nanti akan saya ceritakan realitanya saat saya diobatin oleh seorang ustadz yang juga bokapnya teman saya. Ya, kalau baca par sebelumnya, teman saya itu yang lahir dengan masih di bawah kantong ketuban. Sebelum cerita tentang pengobatan spiritual yang saya lakukan, ada sesuatu hal yang bikin saya selama ini benar-benar penasaran. Saat bersama B2, saya merasakan benar-benar menjadi orang aneh dan pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Saya menjadi anak yang pembangkang, kurang ajar, dan gak nurut sama mama. Well, papa saya sudah lama berpulang, jadi hanya tinggal dengan mama saja. Sedangkan kedua kakak saya sudah menikah, jadi mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Hubungan saya dan kedua kakak saya juga renggang karena suatu hal. Jadi karena itulah saya hanya bergantung dengan B2. Apapun saya ceritakan dengan B2 sampai akhirnya saya tahu semua topeng yang dia pakai. Sewaktu sama dia juga saya merasa ada sesuatu di diri saya yang gak bisa saya ungkapin apa itu. Saya juga sempat bilang ke dia tentang perasaan aneh ini, namun jawaban dia sungguh buat saya benar-benar gak mengerti apa isi otaknya. Kamu itu hanya merasa bersalah saja dengan aku, kata B2 menjawab pertanyaanku. Hah? Salah apa? Aku gak berbuat apa-apa kok, jawab kesal. Kamu aja gak sadar, sebenarnya kamu tuh banyak salah ke aku. B2 kian meyakinkan. Karena saya gak terima disebut gitu, jadi saya abaikan saja apa yang saya rasakan. Tapi lama-kelamaan perasaan itu kian kuat. Saya merasa ada sesuatu yang gaib di diri saya, yang saya gak tahu apa itu. Terlebih kerap kali kejadian-kejadian yang belum terjadi sudah ada di pikiran saya. Tiba-tiba itu terjadi, dan itu pun terjadi karena bareng dengan B2. Well, setelah memutuskan semua akses komunikasi dengan B2, saya mendapat berbagai fitnah dari B2. Selain dia toksik pakai banget, B2 juga menghina-hina dan menjatuhkan harga diri saya di depan teman-teman. Semua fitnah-fitnah disebarluaskannya agar seolah dia yang menjadi korban dan saya yang bersalah. Playing victim deh pokoknya. Bahkan semua prestasi yang sudah saya dapatkan selama bekerja diklaimnya sebagai usahanya. Saya pakai karyanya untuk memenangkan semua kompetisi. Padahal ya semua teman-teman saya tuh tahu gimana kualitas dia bekerja. Tapi ya sudahlah, saya cukup menjelaskannya ke teman-teman saya saja, dan mereka pun gak percaya dengan cerita halus si B2 untuk menjatuhkan saya. Di akhir Januari 2022, saya memilih healing ke bawah kaki Gunung Dempo di pagar alam Sumsel. Saya mengajak kedua teman untuk menemani saya ikut acara camping bareng. Sebelum acara dimulai, saya menginap di salah satu rumah warga. Di sana juga base camp para pendaki Gunung Dempo pagar alam Sumsel. Di sana saya cukup akrab dengan keluarga pemilik basecamp itu, namanya Mak Arif. Kalau kalian pernah ke pagar alam, pasti tahu kan dengan basecamp Mak Arif. Saat jalan-jalan di sana, saya dan teman-teman ditemani oleh cucunya Mak Arif. Sebut saja namanya Chandra. Si Chandra ini baru kelas 6 SD, tapi jalan bareng dia itu seru banget, kayak adik sendiri gitu. Walau saya dipanggilnya dengan sebutan tante. Baru satu malam tidur di rumah Mak Arif, si Chandra begitu lengket dengan saya dan teman-teman saya. Malam kedua saat itu masih sepi para pendaki datang. Yang ada malah mereka lebih suka nongkrong di pondokan depan rumah Mak Arif. Kami pun cerita ngalor ngidul dan berakhir ke cerita mistis. Si Chandra yang berada di depan saya tiba-tiba hilang. Tante, Chandra takut deh ngeliat mata tante, katanya kepadaku seperti itu. Lah, kenapa Chandra? Mungkin tante pakai kacamata kali ya? Jawabku singkat. Enggak tante, mata tante itu beda banget. Lalu Chandra menunduk seperti ketakutan. Emang ada apa sih Chandra? Aku berusaha mendekati dia. Tiba-tiba Chandra menangis. Tante jangan deketin Chandra. Chandra takut tante, takut banget. Tangisnya kian kencang dan akhirnya dia berlari ke dalam kamar. Kami tiba terbengong-bengong karena bingung dengan sikap Chandra yang tiba-tiba menangis gitu saja. Saya takut ntar dikira saya nangisin anak orang nih. Dan jawaban dari Chandra inilah yang bikin saya kian kuat untuk berobat.
Ketakutan Chandra yang membuat Ani berpikir ulang itu, kenapa dia begitu ketakutan saat melihat mata Ani ya? Apalagi dia sampai menangis sejadi-jadinya dan gak mau ketemu Ani saat itu. Malam selanjutnya saat itu saya ikut camping ceria bareng teman-teman di kota Pagar Alam. Saya akhirnya berbicara mata-mata dengan Chandra karena dia juga masih bocah. Saya berusaha mengajaknya ngobrol dengan cara anak-anak juga. Setelah bisa diajak ngobrol, Chandra mengakui jika ada sosok perempuan berpakaian kebaya yang mengikuti saya. Wajahnya sebenarnya cantik, tapi karena Chandra tahu kalau wanita itu adalah makhluk halus, jadi secantik apapun tetap seram juga sih. Cewek itu cantik tante, dan dia sering ngikutin tante dari belakang, makanya Chandra takut, ucap Chandra. Aku berusaha mengorek lagi informasi tentang wanita berkebaya itu, tapi Chandra enggan melanjutkannya. Karena aku pernah dengar cerita tentang wanita berkebaya itu dari B2, akhirnya aku menyebutkan ciri-ciri wanita itu, termasuk namanya yang sering disebut B2. Chandra hanya mengangguk pelan, menandakan jika nama yang aku sebut itu adalah wanita itu. Walau sebatas itu saja informasi yang didapatkan, aku tetap kepikiran sampai pulang ke kota Palembang. Aku merasa keberadaan wanita kebaya itu mungkin menjadi jawaban dari semua keresahan yang saya rasakan. BTW, saya sebelumnya hafal nama wanita berkebaya itu, tapi saat menulis cerita ini, tiba-tiba ingatan aku langsung kabur tentang siapa nama wanita itu. Ya, seminggu setelah pulang dari Pagar Alam, aku akhirnya memutuskan mendatangi rumah Ustadz Babe. Sebut saja gitulah ya namanya. Ustadz ini adalah ayah teman saya yang pernah beberapa kali ketemu. Aku menghubungi Aziz dan meminta dijadwalkan pertemuan dengan ayahnya. Setelah beberapa kali gagal bertemu, akhirnya saya bertemu dengan Ustadz Babe. Pertemuan dengan Ustadz Babe inilah yang akhirnya menguak misteri yang selama ini aku tidak ketahui, dan bagaimana sebenarnya karakter si B2 yang selama ini disembunyikan oleh B2. Mbak, kamu tahu nggak kalau beberapa kali kita ketemu, auramu tuh begitu gelap, hitam, berat, dan banyak sekali yang ngikutin kamu, ucap Ustadz Babe. Masa sih Ustadz? Selama ini aku gak pernah merasa apapun, jawabku. Kebetulan istri Ustadz juga punya kemampuan lebih dan istrinya juga ikut nimbrung saat aku ngobrol lagi sama Ustadz Babe. Iya mbak, wajahmu itu seram banget. Aura kamu benar-benar hitam dan gak menarik. Ada banyak bayangan hitam yang menyelimuti kamu, kata istri Ustadz. Saat itu kebetulan aku juga bercerita tentang sosok wanita berkebaya yang dilihat Chandra. Nah, ternyata Ustadz Babe juga melihat penampakan wanita itu. Dia mengaitkan dengan si B2 yang selama ini berkontribusi besar dengan kehidupan aku selama ini. Walau tidak bisa memastikan sepenuhnya karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar pasti, tapi B2 lah yang membuat aura gelap itu menyelimuti badan aku. Di dekat dia, kamu itu benar-benar gelap, sama kayak si wanita kebaya itu. Kemungkinan wanita kebaya itu memang dipasang B2 untuk mengikutimu, mengganggumu, kata Ustadz Babe. Aku pun langsung mencurigai jika B2 memasang santet ke aku melalui wanita kebaya itu, agar aku nurut sama dia. Karena selama ini aku merasa kayak menurut apa kata B2, walau aku tahu jika B2 itu berbuat salah. Walau Ustadz Babe tidak secara gamblang bilang jika santet itu beneran dikirim B2 ke saya, tapi Ustadz Babe hanya menganggukkan kepalanya saja. Selama aku ngobrol sama Ustadz Babe, ada banyak bayangan yang berterbangan di langit-langit rumahnya. Tapi Ustadz Babe meyakinkan jika yang aku lihat itu bukan bawaan aku dan tidak mengganggu. Yang ngikutin kamu itu rame banget, kayak orang sekampung. Tapi mereka gak bisa masuk ke rumah ini. Mereka semua nunggu di depan rumah Babe. Ramai banget, gelap semua, kata Ustadz Babe. Aku pun kaget. Hah? Kok bisa ada setan sekampung bisa ngikutin gua sih? Tapi aku gak mau berpikiran macam-macam karena itu bukan tujuan aku. Aku cuma ingin hidup normal. Tapi bukan kehidupan normal yang aku dapatkan. Namun ada cerita lain yang bikin cerita hidup aku selama ini terungkap. Aku kira selama ini aku merasa sial aja bisa ngeliat makhluk halus dari usia dini. Aku kira kemampuan itu juga bisa dimiliki oleh orang-orang lain tanpa ada alasan atau sebab. Aku kira dengan aku disembuhkan atau ditutup mata, semuanya akan baik-baik saja. Aku kira selama ini kemampuan itu cuma sebatas kemampuan biasa saja. Tapi pertemuan dengan Ustadz Babe menguak semuanya. Jadi sebelum bertemu dengan Ustadz Babe, ternyata Ustadz Babe sudah menerawang aku dari kejauhan.
melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diriku, sehingga membuat hidupku jadi belibet. Ustadz, dulu beberapa orang pernah mencoba menutup mataku, tapi gak berhasil. Kenapa ya? Tanyaku ke Ustadz Babe. Babe hanya tersenyum saja dan menceritakan semuanya apa alasan selama ini aku bisa melihat hal-hal gaib. Jadi sebenarnya kemampuan yang aku miliki itu, ya walau hanya sebatas recehan aja ya, itu berhubungan dengan leluhurku. Babe tidak menjelaskan secara detail kaitannya leluhur aku dengan aku. Tapi aku terpilih di antara kakak-kakakku untuk mendapatkan kemampuan spiritual ini. Ada dua kubu yang mengikuti aku, kubu dari keturunan keluarga papa dan kubu dari keturunan keluarga mama. Dari keturunan papa adalah seorang prajurit yang sering berlaga di medan perang, sedangkan dari keturunan mama adalah alim ulama. Namun kubu dari keturunan papa yang mendominasi di hidup aku, ditambah lagi karena aneh dekat dengan B2 yang sama-sama mempunyai keturunan kubu sama dengan kaya leluhur papa. Karena ada kesamaan dari kalian berdua, jadi kubu itu semakin kuat dan melemahkan kubu dari mama. Makanya kamu terlihat gelap, beringasan, auranya buruk, sering marah-marah, emosi tak terkendali. Kamu merasa gak selama ini kayak gitu? Tanya Ustadz Babe. Tanpa aku sadari, selama ini memang aku merasa selalu emosian, sok paling berani lah, paling preman, dan auranya begitu menantang dan tidak takut dengan siapapun. Kalau istilahnya keberanian aku naik 1000% saat dekat dengan B2, ternyata itu berpengaruh buruk dengan mental dan pembawaan aku. Namun kubu keluarga papa tidak bisa benar-benar dilepaskan. Aku pasti membutuhkan keberanian itu. Apalagi aku sering keluar kota, keluar masuk hutan untuk kebutuhan kerjaan. Ini jangan dilepaskan. Apalagi kamu perempuan dan sering kerja di luar kota dengan kondisi yang tidak bisa diprediksi. Babe cuma mengurangi saja intensitas mereka di hidup kamu, kata Ustadz Babe. Kubu leluhur papa akan mengikuti salah satu saudaraku yang mempunyai iman yang lemah, terlebih yang percaya hal-hal mistis. Aku langsung keinget kakakku di Jawa yang benar-benar somplak. Sedangkan kubu leluhur mama memberikan dampak baik ke aku, akan lebih membuat aku lebih damai, tenang, bercahaya, dan tidak uring-uringan dan emosian. Kenapa Be? Kenapa harus aku yang diikuti? Kenapa gak saudaraku aja atau sepupuku yang lain? Aku rasa selama ini aku rajin ibadah, tapi kenapa aura buruk itu ke aku? Tanya aku. Aku tidak terima, karena nasibku berbeda dengan kakak-kakakku lainnya. Kenapa harus aku yang terpilih? Kenapa tidak mereka saja? Apa karena aku satu-satunya anak perempuan? Ustadz Babe tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena dipilihnya aku itu di luar kendalinya. Itu kuasa Tuhan yang gak bisa ditawar-tawar. Gak ada yang bisa tahu siapa yang terpilih atau kenapa kamu yang dipilih. Itu semua kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih, jawab Ustadz Babe. Beberapa hari lalu aku ke rumah Ustadz Babe lagi karena sudah beberapa kali aku meminta tolong Ustadz Babe untuk memasang pagar gaib di rumah kakakku. Oke, di sini disclaimer dulu ya. Kakak keduaku menikah dengan istrinya dan sekarang tinggal di rumah mertuanya. Karena kedua mertuanya sudah meninggal dunia dan saudara istrinya sudah punya rumah masing-masing, jadi keluarga kakakku lah yang tinggal di sana. Kakakku punya 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka begitu dekat dengan aku. Apalagi aku selalu rutin ke rumah kakakku buat numpang makan. Rumahnya itu cukup besar lah, ada 4 kamar dan dapur yang luas. Di belakang rumahnya juga ada tambak ikan yang dulunya sempat beroperasi di era kakeknya ipar aku. Di sana seperti komplek keluarga lah. Ada rumah-rumah saudara ipar aku yang berdekatan. Jadi kalau mau jual tuh rumah, harus bersama rumah-rumah lainnya dan tanah yang begitu luas. Rumah ipar aku tuh lumayan spooky. Kalau agan-agan baca tweet aku yang sebelumnya itu pasti sudah tahu lah apa saja yang aku lihat di sana. Tapi yang bikin aku sedikit was-was itu ponakan kedua aku bisa melihat makhluk astral. Bahkan sangat jelas, kemampuannya lebih dari aku. Padahal dia baru kelas 5 SD. Awalnya aku mengira kemampuan itu hanya karena dia masih kecil saja. Tapi kemampuan itu tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Hanya dia saja yang selalu diperlihatkan makhluk astral. Seperti waktu dia tidur siang di ruang tengah, ada bagian blok atap rumah yang bocor. Tiba-tiba dia melihat ada wajah yang nongol di lubang itu. Wajah perempuan seram yang mirip dengan ibunya. Padahal ibunya gak pernah naik ke loteng. Lalu waktu dia berumur balita, dia melihat ada nenek-nenek yang melambaikan tangannya.
mengajaknya keluar rumah. Setelah itu dia langsung demam 2 mingguan. Yang terbaru, dia melihat sosok hitam di depan rumahnya. Sosok itu lama-kelamaan berubah semakin membesar dan akhirnya setinggi rumah 2 tingkat. Dengan wajah serba hitam, mata yang terbelalak memerah dan gigi taring yang panjang. Mungkin sebagian orang mengira keponakan saya mempunyai mental illness, tapi aku percaya apa yang dilihatnya. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang dialami orang-orang yang punya kemampuan seperti keponakanku. Serangkaian penampakan itu yang dialami oleh ponakan aku kedua akhirnya juga dirasakan oleh keponakanku yang keempat, yang Agustus 2023 lalu berusia 2 tahun. Beberapa hari dia selalu menuju ke arah dapur di sore jelang maghrib, bahkan di malam hari. "Umi, ada kucing ngesak. Ada kucing besar," ucap keponakanku nomor 4. Maksudnya kucing besar itu adalah harimau gaib. Kejadian itu terus berulang kali-kali, hingga akhirnya kakek ipar cerita ke aku di siang hari. Sore harinya aku langsung ke rumah kakakku dan menceritakan apa yang pernah aku alami, yang mungkin berkaitan dengan penampakan-penampakan yang keponakan aku alami. Jadi beberapa hari sebelum kejadian-kejadian horor itu, aku bermimpi sedang berada di dalam kamar mandi kakakku. Posisi kamar mandi berada di sudut dapur di bagian belakang rumah. Lalu aku keluar dan di dapur hingga ke depan rumah. Sudah ramai makhluk astral yang menungguku. Mereka menampakkan diri semua. Berbagai jenis makhluk astral itu yang pasti sangat mengerikan. Aku benar-benar ketakutan di dalam mimpi itu, karena aku harus keluar dari rumah itu, tapi harus melewati mereka semua. Namun mimpi itu terhenti saat aku baru keluar kamar mandi saja. Berdiri tepat di depan kamar mandi dengan pemandangan makhluk-makhluk astral yang berseliweran di seluruh isi rumah. Keanehan-keanehan di rumah itu bermunculan, hingga kakak aku berkesimpulan penunggu rumah itu akan menampakkan diri seusai aku berkunjung ke sana. Nyebelin banget gak sih dituduh kayak gitu? Akhirnya aku konsultasi lagi dengan Ustadz Babe melalui pesan WA. Aku disuruh membeli 1 botol air mineral yang tidak boleh kena langkah kaki. Lalu aku harus membaca ayat suci Al-Quran yang sudah diberitahu oleh Ustadz Babe. Lalu air mineral tersebut dipercikan ke setiap sudut rumah iparku. Karena rumahnya lumayan besar, air mineral ukuran besar itu langsung habis, dan aku harus masuk ke dalam kamar yang sudah lama tidak ditempati. Saat membacakan ayat suci Al-Quran, tubuhku bergetar dan beberapa penampakan pun muncul. Namun karena aku harus menyelesaikan tugas ini, aku harus punya keberanian lebih untuk menyelamatkan keponakan-keponakanku dari hal-hal gaib yang membuat mereka ketakutan di malam hari. Namun 2 minggu setelah itu, gangguan kembali hadir. Setelah 2 minggu rumah ipar dipagar dengan bacaan-bacaan Al-Quran, istri kakakku bilang jika keponakan aku yang kedua sering melihat penampakan di teras rumah. Aku berpikiran, mungkin mereka yang ada di dalam rumah itu pindah keluar rumah karena tidak bisa masuk ke rumah. Pernah di malam hari aku ke rumah iparku dan mengobrol seru dengan ipar dan para ponakan-ponakan. Saat aku berpamitan pulang, mereka semua mengantarku sampai ke pintu depan. Tiba-tiba ada anak kecil di pintu tengah lagi berdiri, sembari kepalanya menyender di handle pintu tengah, seolah dia juga ikut ingin mengantar aku pulang. Awalnya aku kira itu hanya kantong kresek yang digantung di handle pintu, tapi saat diperhatikan, itu benar-benar anak kecil yang semua badannya berwarna gelap. Penglihatanku terbatas. Aku tidak bisa melihat bagaimana wajahnya, tapi tinggi badannya sama seperti keponakanku yang kedua. Padahal keponakan aku itu berdiri tepat di depanku. Beberapa hari kemudian, pamannya ipar aku yang tinggal di depan rumah mereka melihat ada anak kecil yang berdiri di atas rumah iparku, tepat di atas genteng di siang hari. Pamannya berusaha memanggil. Dia kira itu adalah keponakan aku yang manjat ke genteng. Tapi setelah dipanggil-panggil, sosok anak tersebut tidak menggubris. Dia hanya berjalan di atas genteng lalu turun dan naik lagi dan tiba-tiba menghilang. Cerita itu langsung disampaikan pamannya ke iparku. Akhirnya aku konsultasi lagi dengan Ustadz Babe. Kenapa sih masih ada penampakan bahkan begitu jelas? Ternyata Ustadz Babe cerita, jika pagar gaib itu memang hanya sementara dan tidak bisa terus-terusan ada jika orang di rumahnya tidak mengamalkan ibadah dengan rajin. Ya memang sih, cuma istri kakak aku aja yang rajin sholat. Dia juga setiap sore dan malam hari mengajar ngaji. Sedangkan kakakku pemalas banget ibadah. Anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Yang paling tua baru kelas 3 SMP. Ustadz Babe juga cerita jika dia punya kuota 10.000 kali zikiran setiap hari agar kemampuannya bisa benar-benar maksimal. Namun dia tidak bisa mengamalkan zikir sebanyak itu setiap hari lah, karena aktivitasnya kerjaannya setiap hari.
sehingga kemampuannya hanya bisa memanggari dan memindahkan makhluk astral itu dari dalam rumah keluar rumah saja. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Penampakan-penampakan seperti itu tidak lagi terjadi. Hanya suara-suara aneh saja sering terdengar di arah dapur. Aku juga berusaha untuk menguatkan keluarga kakak aku agar tetap berani dan mengurangi intensitas ke dapur malam hari. Setiap aku ke rumah kakak di pagi, siang, alhamdulillah tidak pernah ada penampakan yang mengerikan terlihat. Namun jika aku datang di malam hari, ada saja sosok-sosok yang muncul. Seperti beberapa hari terakhir, saat aku mampir ke sana di sore hingga sekitar pukul 7 malam, aku melihat ada sosok putih yang memperhatikanku dari arah dapur. Sedangkan aku bersama keponakan duduk di ruang tengah. Ada pintu langsung yang mengarah ke dapur sehingga benar-benar terlihat jelas. Lalu tiba-tiba ada bayangan hitam yang berjalan melewati pintu dapur tersebut. Aku langsung menginstruksikan ke ipar aku untuk menutup pintu dapur jika tidak ada lagi aktivitas di dapur. Dia pun seolah mengerti maksudku dan langsung menutup pintu setelah menemani anak-anaknya mandi di kamar mandi belakang. Saat aku pulang, mereka juga kembali mengantarku sampai teras rumah. Tiba-tiba aku melihat ada anak kecil yang berjalan di pinggir rumah kakakku. Aku langsung menginstruksikan kembali agar semuanya langsung masuk ke rumah. Setelah aku pulang, iparku WA jika anak kedua melihat anak kecil itu sudah ada di depan rumah, tepatnya di bawah pohon mangga. Aku lagi-lagi konsultasi ke Ustadz Babe, dan akhirnya aku disuruh untuk sholat asar tepat waktu di ruang tengah di rumah itu. Seusai sholat asar, aku harus wirid dan membaca ya Latif sebanyak 100 kali karena aku ingin benar-benar kuat membantu. Jadi aku baca sekitar 500 kali. Dari jauh Ustadz Babe pun membantuku untuk mengusir makhluk astral itu. Baru 2 hari yang lalu aku ketemu sama Ustadz Babe. Dia cerita jika sebenarnya makhluk astral itu tidak benar-benar mengganggu atau menakut-nakuti seisi rumah. Cuma mungkin saat aku datang aja, jadi terlihat penampakan-penampakan itu. Apalagi keponakan kedua juga mempunyai kemampuan itu. Mereka nggak ganggu kok sebenarnya. Nggak pernah kak nongolin dengan wajah serem atau ngagetin. Tapi sudah Babe ingatkan agar mereka tidak mengganggu kalian semua. Semoga saja tidak ada lagi penampakannya ya, kata Ustadz Babe. Namun baru tadi aku ke rumah ipar. Aku makan di ruang tengah, tiba-tiba ada sosok yang duduk di ruang tamu. Bentuknya serba hitam dan mengintipku di antara batas pintu. Aku nggak kasih tahu keluarga kakak, takutnya mereka ikut ketakutan lagi. BTW, di sela-sela aku ketemuan dengan Ustadz Babe, aku mengorek lagi tentang warisan penjaga dari leluhur papa dan mama. Dan akhirnya Ustadz Babe menceritakan semuanya. Mungkin ini akan membuka misteri keluarga papa dan mamaku. Rasa penasaran akan warisan penjaga itu akhirnya terkuak satu persatu. Momen pertemuan dengan Ustadz Babe kesekian kalinya membuahkan hasil. Akhirnya Ustadz Babe menceritakan siapa sosok kubu leluhur papa dan mama dan kenapa mereka bisa mempengaruhi kehidupanku. Di cerita ini aku tidak bermaksud untuk membuat image buruk tentang leluhur kedua orang tuaku ya. Tapi ini diharapkan jadi pelajaran bagi agan-agan agar tidak bersentuhan dengan hal-hal mistis untuk kepentingan pribadi. Karena kutukan itu akan terus-menerus menghantui hingga ke generasi selanjutnya. Aku bertanya ke Ustadz Babe, seperti apa sosok penjaga dari leluhur papa dan mama? Sebelumnya Ustadz Babe bilang ke aku kalau kubu papa adalah seorang prajurit yang berlaga di medan perang. Tapi semuanya salah, karena Ustadz Babe mungkin gak ingin menguak misteri leluhurku. Oke, kita mulai dari leluhur papa ya. Papaku adalah keturunan Jawa, tepatnya di salah satu daerah di Jawa Tengah, Jateng. Darah Jawa berasal dari Mbah Utiku, sedangkan Mbah Kakung alias kakekku berasal dari Flores, yang juga ada darah Portugis. Wajar saja sih, karena perawakan papaku mirip orang Portugis berkulit hitam, tinggi kurus, hidung mancung, dan rambut afro. Sama halnya dengan saudara laki-laki papaku yang berpawakannya mirip. Sedangkan saudara perempuan papaku memang lebih terlihat kayak keturunan orang Jawa. Papaku adalah anak kedua dari 14 bersaudara. Namun seiring waktu, satu persatu saudara papaku menghadapi ilahi, termasuk papaku yang berpulang ke Mahayang Esa di tahun 2003 lalu. Ya, sungguh momen yang paling memilukan di hidupku. Well, warisan penjaga dari leluhur papaku memang beraura gelap. Tepatnya berasal dari leluhur Mbah Uti yang berasal dari Jateng. Dulunya leluhurku adalah seorang petinggi di daerahnya. Karena memiliki jabatan penting, leluhurku memilih untuk belajar ilmu spiritual agar bisa terlihat berkarismatik dan ditakuti.
Pada akhirnya ada yang memilih jadi orang pintar karena kemampuan yang dimiliki itu. Kemampuan itu layaknya seperti seorang dukun lah, punya ilmu untuk mengirim santet ataupun pelet. Tak hanya menjadi seorang dukun, generasi-generasi keluarga papaku juga sering berobat ke dukun untuk memudahkan keperluannya. Bahkan hingga tanteku pun dulunya kerap ke dukun dan percaya ritual-ritual yang diinstruksikan dukun tersebut. Jumlah penjaga dari leluhur papa lebih banyak dari leluhur mama. Entah alasannya. Apa itu? Saya tidak tahu. Tapi yang dilihat Ustadz Babe, jumlah mereka lebih banyak dan berbentuk menyeramkan. Namun Ustadz Babe tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana rupa mereka. Penjaga itu sebenarnya mau ikut ke papaku, namun karena suatu hal, mereka tidak bisa menempel ke papaku. Akhirnya akulah yang terpilih untuk diikutinya. Walau aku tidak tahu alasan utamanya itu apa, tapi mungkin karena aku satu-satunya perempuan di keluargaku dan terlahir sebagai anak bungsu ataupun penutup. Dulu papaku sering keluar kota hingga keluar negeri. Papaku adalah seorang kontraktor yang pintar dan humble. Banyak orang yang kagum dengan papaku karena orangnya juga humoris. Suatu hari mamaku pernah bercerita jika papa sering memakai cincin besi yang digunakan sebagai pelindung jika bekerja di dalam hutan. Dulu papaku juga nyaris tidak pernah sholat. Diindikasikan jika papa mempunyai ilmu agar bisa aman selama bekerja di luar kota. Alhamdulillah, 3 tahun sebelum papa berpulang ke rahmatullah, papa sudah rajin sholat. Momen aku melihat papa ambil wudhu merupakan hal yang sangat langka terjadi, dan itu benar-benar bikin aku merasa bersyukur. Hingga akhirnya di tahun 2003 papaku berpulang ke rahmatullah. I miss him so much. Namun sayangnya sebagian besar keluarga papaku sangat jauh dari agama. Mereka jarang sholat, bahkan sering mengunjungi dukun untuk penglaris, kesehatan, mencegah gangguan dari lawan bisnis dan lainnya. Hingga akhirnya aku mencurigai berpulangnya kakak pertamaku dan papaku saat bekerja di bisnis tanteku di Jakarta. Aku mencurigai jika papa dan kakakku menjadi tumbal untuk bisnis tanteku. Tapi ya, aku harus ikhlas atas kepergian mereka dan tidak ingin berlarut-larut dalam kecurigaan itu. Mungkin mereka memang sudah waktunya pulang ke penciptanya. Walau aku akhirnya dapat jawaban dari kecurigaanku tersebut. Di part sebelumnya aku sudah jelaskan tentang warisan penjaga leluhur papa. Kali ini ada juga warisan penjaga leluhur mama yang juga mengikutiku. Mama berasal dari Sumatera Barat. Sebagai keturunan orang Minang, perempuanlah yang menjadi utama atau diprioritaskan. Mama adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Hanya 1 orang saudara mama yang sudah berpulang ke Yang Maha Esa. Selebihnya alhamdulillah lah masih hidup dan sehat-sehat semua. Mamaku tipikal orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib atau menganggap ceritaku hanya angin lalu saja. Mama pun paling berani di rumah karena nyaris tidak pernah diganggu oleh makhluk halus. Sedangkan aku, kakak-kakakku, dan papa pernah merasakan gangguan makhluk astral dimanapun kami tinggal. Dulunya kakek mama adalah seorang bupati di salah satu daerah di Sumbar. Orang Minang memang terkenal punya istri banyak. Dan mamaku cerita jika kakek mama punya 27 istri, sedangkan kakekku sendiri punya 9 istri. Benar-benar rupawan ya. Karena kental dengan nuansa agamis, leluhur mama memegang kuat syariah Islam. Namun mungkin karena kebutuhan spiritual di masa lalu, akhirnya ada masanya saat leluhurku mendapatkan ilmu pengasih. Ilmu tersebut berguna agar seseorang dipandang baik, diterima dengan baik, dihormati, dan bisa diterima masyarakat umum. Mudah berbaur lah, mungkin karena kebutuhan pejabat kali ya di masa lalu. Ilmu pengasih itu akhirnya diturunkan ke kakekku sebelum meninggal dunia di saat aku masih sekolah dasar. Ilmu pengasih itu diturunkan kakekku ke tanteku yang tinggal di Bandar Lampung. Sedangkan mamaku adalah anak kakek dari istri ke-8. Karena punya banyak istri, keluarga mama ini memang banyak sekali. Mungkin ada di setiap daerah di Indonesia. Walau ilmu pengasih itu tidak diturunkan kepadaku, tapi Ustadz Babe bilang jika setiap generasi pasti mendapatkan jatah masing-masing. Di generasi mamaku, tanteku itulah yang dapat jatah, yakni ilmu pengasih. Sedangkan di generasiku, akulah yang terpilih untuk diikuti oleh penjaga dari leluhur mama. Jumlah penjaga dari leluhur mama jauh lebih sedikit daripada penjaga dari leluhur papa. Entah apa alasannya, tapi leluhur mama mempunyai aura yang bagus dan putih, berbeda dengan aura dari leluhur papa. Dibandingkan dengan keluarga papa, aku memang lebih dekat dengan keluarga mama. Namun untuk cerita mistis, aku tidak pernah bercerita dengan mereka.
Apalagi aktivitas aku yang padat di luar rumah atau di keluarga. Akhirnya aku jarang kumpul keluarga. Ustadz Babe bilang, penjaga dari leluhur papa sebenarnya berusaha untuk menggangguku, mengendalikanku agar tradisi ilmu hitam dari leluhur papaku bisa berlanjut. Salah satunya kebiasaan untuk ke dukun atau mengambil ilmu hitam. Namun niat mereka terganjal karena penjaga dari leluhur mamalah yang menghalangi mereka untuk mengikuti keinginan mereka. Aku tidak tahu siapa yang mendapatkan jatah dari keluarga papaku, tapi memang mereka sudah mengamalkan tradisi-tradisi leluhur di masa lalu. Yang aku takutkan sebenarnya adalah kakak ketiga aku yang tinggal di Klaten. Dia adalah pribadi yang introvert dan tidak mudah bergaul. Padahal dibandingkan semua anak mama papa, kakak ketigaku paling rupawan dan pintar. Jika dia rajin belajar, nilai rapotnya pasti 9 semua. Kalau dulu yang tinggi hanya 9, tapi kalau malas rapotnya merah semua. Sampai akhirnya dia tidak lulus SMA. Karena kemalasannya, kakakku pun ikut paket C. Kata orang, jika seseorang ambil ilmu tapi tidak selesai, akan ada gangguan mistis yang akan mengikutinya sampai kapanpun jika dia tidak bertaubat. Sama seperti kakak sepupuku di Jakarta. Dia tidak bisa tidur dalam kondisi serba gelap ataupun lampu dimatikan. Jika gelap, dia akan meraung seperti harimau. Dia mengaku saat masih muda dia pernah mengambil ilmu, namun tidak sampai selesai. Makanya sisa-sisa ilmu tersebut masih melekat di tubuhnya. Hal itulah yang kemungkinan terjadi sama kakakku. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa yang dialami kakakku. Ustadz Babe bilang, dia bisa hidup tenang jika dia benar-benar bertaubat, agar sisa ilmu hitam itu bisa benar-benar hilang di tubuhnya. Sebenarnya kemampuan yang gak seberapa ini terkadang mengasyikkan, tapi juga banyak gak enaknya sih. Tiba-tiba lagi ngobrol sama keluarga atau sama temen, makhluk astral itu muncul. Walaupun nampakannya gak seserem kayak di TV-TV atau di channel horor, tapi cukup mengganggu mentalku lah. Banyak yang bilang kalau punya kemampuan itu enak, bisa ngeliat apa yang gak bisa dilihat orang banyak. Sebenarnya jujur saja sih, itu hal yang benar-benar menakutkan. Kalau kalian pernah baca ceritaku yang tentang kos angker di dekat SMA Negeri 2 Padang, itu benar-benar pengalaman yang paling mengerikan. Tapi jadi lucu lah dan seru jika diingat-ingat kembali dan diceritakan, karena itu sudah berlalu dan ada cerita unik di dalam hidupku. Balik lagi ke warisan penjaga yang akhirnya terkuak. Ustadz Babe dari awal sudah berusaha mengurangi intensitas aku biar nggak ngelihat hal-hal yang menyeramkan. Tapi ketika aku selesai haid, biasanya akan ada aja penampakan yang menakutkan. Kalau kata orang, wanita haid akan lebih sering diganggu. Kebalikannya ke aku. Alhamdulillah selama haid aku nyaris tidak pernah diganggu. Malah kalau saat hari pertama suci, aku sering dapat penampakan yang membuat bulu kuduku berdiri. Sampai akhirnya aku mengucapkan keinginan terpendam ke Ustadz Babe. Entah mengapa ada keinginan yang begitu kuat di dalam diriku untuk bisa melihat lebih jelas lagi. Walau pada kenyataannya aku adalah orang yang penakut. Ustadz Babe pun mendengarkan keinginanku dengan seksama. Sampai akhirnya beliau bertanya untuk memastikan ke aku, kalau kamu mau kayak gitu, yakin kamu kuat? Yakin gak takut? Tanya Ustadz Babe. Aku dengan tersenyum nyengir bilang jika aku masih takut sih. Gak ada keberanian lebih untuk bisa melihat itu. Tapi entah mengapa dorongan untuk bisa melihat lagi, bahkan lebih dari sebelumnya, begitu besar dan kuat. Ustadz Babe pun menyarankan aku untuk melakukan sesuatu. Jika benar-benar sudah siap secara mental untuk melihat mereka, para penjaga yang ada di belakangku, aku harus lebih rajin lagi sholat taubat setelah sholat isya. Lalu di malam hari setelah tidur aku harus bangun malam dan melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Saat akan melakukan sholat tahajud, aku harus iqomat dengan suara yang jelas untuk memanggil mereka akan sholat berjamaah barengku. Saat aku sholat, mereka akan hadir dan ikut sholat di belakangku. Saat setelah sholat, mereka tidak akan menampakkan wajah. Mereka hanya duduk saja. Tapi kayaknya berat banget ya. Apalagi saat aku mengucapkan salam, akan terlihat mereka di belakangku. Lalu ada doa-doa tertentu yang harus aku lantunkan. Sholat seperti itu harus aku jalankan agar lama-lama aku terbiasa bertemu dengan mereka. Lalu bisa jadi aku bisa juga berinteraksi dengan mereka, para penjaga dari leluhur keluargaku. Tapi kayaknya aku belum kuat mental untuk melakukan itu. Ditambah rumah aku kan memang spooky. Kondisi rumah aku sudah aku ceritakan di thread. Keinginan yang besar tapi berat banget untuk dilakukan. Sampai saat ini aku terus meyakinkan ke diriku, apakah aku sanggup untuk melihat mereka?
karena di rumah aku cuma berdua sama mama. Aku tinggal di kamar belakang, sedangkan mama tidur di ruang tengah. Jarak antara kamar mama dan aku agak jauh, apalagi aku harus melewati kamar sambung dan dapur. Di dapur itulah sering ada penampakan yang bikin aku sering ketakutan sendiri. Kalau ada orang indigo sering ketemu aneh, mereka bisa merasakan aura di dalam diri aku. Mereka juga tahu jika aku sering melihat hal-hal yang di luar nalar manusia, walau levelnya masih kecil. Salah satu alasan aku untuk bisa melihat mereka agar mungkin aku bisa berkomunikasi dengan mereka, meminta mereka tidak mengganggu keluarga atau kerabatku. Tapi kayaknya mental aku yang gak sekokoh baja deh. Ya. Kisah warisan penjaga sampai di sini dulu ya. Udah semuanya aku tuliskan, walau tidak semenarik kisah-kisah horor agan-agan lainnya. Tapi semoga dengan kisah ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Jangan pernah bersekutu dengan syaitan atau mengamalkan ilmu-ilmu hitam, karena itu akan berdampak pada generasi selanjutnya, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Oke, sekedar disclaimer, beberapa hari lalu aku sempat nonton channel YouTube kisah horor yang menceritakan tentang seseorang yang harus mendatangi 99 kuburan, gunung, dan pantai. Tapi aku tidak menyelesaikan part 2-nya. Salah satu alasannya karena aku geram dengan simbahnya. Kenapa harus ngikutin kemauan jin itu sampai harus ke Thailand lagi untuk menjalankan ritual itu? Apalagi sebagai sesama muslim, mengikuti kemauan jin itu sama dengan musyrik. Tapi itu pendapat aku aja sih ya, gak memaksakan pola pikir kalian-kalian semua. Jadi aku pun saling sharing dengan Ustadz Babe tentang kisah simbahnya. Kata Babe, kemungkinan besar diduga ya, itu adalah ritual pesugihan yang dijalankan oleh leluhur simbahnya yang belum selesai dikerjakan. Pada akhirnya ritual itu berlanjut sesampai ke generasi sekarang. Sama halnya yang seperti saya sebutkan di awal ya. Jika bersekutu dengan jin, memang jin itu bisa menyakiti manusia, bahkan mengancam nyawa loh, karena sudah ada perjanjian antara jin dengan manusia. Untuk menyembuhkan simbahnya dari gangguan itu, bahkan dari siksaan jin jika simbahnya tidak nurut, memang berat. Harus ahli agama seperti ulama besar yang punya kemampuan lebih untuk menyembuhkannya. Dan memang proses penyembuhannya tidaklah cepat, butuh waktu, yakni ruqyah. Apalagi itu adalah perjanjian dari leluhurnya. Durasi waktunya sangat lama dan berlangsung hingga saat ini. Namun Ustadz Babe meyakinkan, jika apapun gangguan jin bisa disembuhkan jika orangnya benar-benar mau bertaubat. Jika mengikuti keinginan jinnya, sama saja orangnya mau melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Ya, nah itulah obrolan kami di ujung pertemuan. Nah, dan cerita pun selesai. Oh, jadi ini ceritanya kayak semacam real story ya. Real story berarti itu cerita asli atau cerita pengalaman dari si penulis ini. Menarik juga. Dan tentunya banyak hikmah sekali yang bisa kita petik dari cerita di atas ya. Dan tentunya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.